teman-teman, perkenalkan aku Analia Putri. Hari ini aku bakal berbincang-bincang mengenai komunikasi antarpersona, di mana nanti bakal ada 4 pertanyaan dan juga aku nggak bakal sendirian nih, aku bakal ditemenin sama partner aku. Nanti itu bakal jawab masing-masing sih, menurut persepsinya masing-masing gitu. Nah, aku bakal panggilin partner aku. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Nah, ini dia partner aku. Boleh kamu kenalin dulu. Siapa namanya, tinggal di planet mana, tolong jelasin. Perkenalkan, nama aku Agung Pramudita Faras. Aku rumahnya di terus kampusnya di UIN Jakarta, prodi psikologi. Nah, kan kamu kan prodi psikologi kan, otomatis kamu bakal nyambung sama mata kuliah aku hari ini, yaitu psikologi komunikasi. Okay. Nah, berarti kamu tahu dong tentang apa sih komunikasi antar persona itu? Menurut kamu tuh apa? Komunikasi antar persona. Jadi yang aku tahu sih, intinya komunikasi yang terjalin antara 2 orang atau lebih, tapi nggak formal kayak kita gini gitu. Jadi nggak formal. Tapi bisa juga formal, bisa juga informal. Informal contohnya kayak kita gini loh, gitu. Nah, kita bakalan ngejawabin 4 pertanyaan nih seputar tentang komunikasi interpersonal. Kamu udah siap belum? Oke, siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama ya. Seperti apa sih hubungan antarpersona di antara kita? Siapa yang menjelasin? Ya, Aku. gimana ya? Aku deh. Ya udah, kamu coba. Jadi hubungan kita nih dibilang teman biasa enggak, terus dibilang sahabatan juga. Ya udah, intinya kita dekat dan kalian teman-teman kuliah juga pasti mengerti aku sama Agung hubungannya apa. Jadi intinya teman hidup sih. Demi Allah. Kenapa? Nah gitu guys, jadi aku sama Agung itu Oke, tapi kita kok bisa sih sedekat ini? Emang awal mulanya tuh kita ketemu tuh pas kapan sih? Nah, itu kita tuh dulu satu sekolah ya, waktu SMK di SMK 25. Kebetulan kita satu kelas ya. Satu kelas dari kelas 11 sama kelas 12 juga sekelas. Iya. Terus? Nah, jadi kalau kenal secara nama sih pas kelas 11 juga udah kenal, tapi namanya doang, belum sama muka-mukanya karena kan masih tatap muka masih zoom gitu kan, masih iya, kita kelas online. Iya gitu. Nah, terus tapi kalau kenal secara fisik juga itu waktu kelas 12 karena di situ udah mulai masuk ya yang waktu blended learning kalau di sekolah kita gitu. Yang masuknya tuh seminggu sekali dah. Iya. Nah, pas kita deket banget itu sebenarnya tuh kita pas kelas 11 itu kita tuh sekelas cuman bener-bener kita nggak komunikasi ya secara langsung, kita cuman by WA karena kayak cuman nanya-nanya tugas, karena kan by the way itu ini ya ketua kelas, terus juga aku nanya-nanya tugas dan dia juga nanya-nanya ke aku gitu kan. Gitu. Jadi ya intinya tahu lah gitu. Iya, terus juga pertama kali kenal itu pas tahun baru, sumpah. Dia itu tipikal yang sangat mengganggu banget waktu acara tahun baru aku sama teman-teman. Kebetulan tuh aku lagi ngerayain tahun baru gitu kan. Terus dia nge-WA aku, katanya minta ngajak nonton NWH. Bukan dong? NWH Spider-Man. Iya. Iya kan? Nggak jelas banget. Masa ngajaknya aku kan? Padahal kita tuh sama-sama nggak dekat gitu kan. Terus kayak, kok gitu sih? Enggak. Ya udah deh, nggak jadi. Lanjut. Terus habis itu ya udah, terus karena aku asik kali ya. Iya. Jadi kamu minta buat nonton lagi ya. Kita keseringan nonton, keseringan ketemu, dan akhirnya kita makin dekat dan makin dekat kayak sekarang. Gitu. Terus next, situasi seperti apa sih yang kalian bangun agar komunikasi antarpersonal kalian itu efektif? Gimana tuh? Situasi. Jadi ya situasi yang kita bangun sebisa mungkin saat menjalankan komunikasi antarpersona ya saat situasi ini sih yang moodnya baik. Kita tuh biar komunikasi kita efektif,
saling pengertian aja nggak sih? Karena kita tuh bisa dibilang anaknya sama-sama batu. Terus juga enggak sih, aku enggak. Iya, udah lanjut. iya, aku tuh batu banget, orangnya dia juga batu, tapi lebih batuan aku. Jadi Agung bisa lebih ngertiin aku gitu loh. Gitu loh pokoknya. Ya, gitu jadi deh. ya Ya jadi ya udah gitu, situasinya harus saling pengertian guys di dalam hubungan yang sama-sama keduanya memiliki otak batu gitu, ya kan? Nah, selanjutnya daya tarik atau sifat masing-masing apa yang disukai yang bikin kita memiliki hubungan antarpersonal yang baik sampai sekarang. Daya tarik kamu tuh dari awal sampai sekarang kenapa bisa tertarik gitu? kalau dari aku sendiri sih, waktu first impression yang aku lihat dari kamu tuh, ya kamu asik gitu, baik, karena kan kamu udah jelasin juga tentang aku tadi kalau aku tuh orangnya nggak begitu banyak ngomong, apalagi sama orang yang baru ketemu gitu, walaupun aku yang ngajak. Nah, tapi kamu tuh bisa membawa obrolan yang bikin aku juga ngomong, dan akhirnya ya itu menjadi daya tarik sendiri juga sih. Nah, kalau Terus ada lagi saya. juga sama muka juteknya, itu juga suatu daya tarik buat aku. Ya, terima kasih ya. Nah, tapi kalau menurut aku daya tarik aku ke kamu tuh apa ya? Kalau misalnya aku lihat dari kelas 11 gitu kan, aku kan kenalnya kan dari kelas 11 kan. Terus juga kita sekelas pas itu. Kamu itu orang yang ambisius pertama. Bener-bener kayak terlihat orang-orang pintar ngerjain tugas gitu kan. Terus kayak orang-orang tuh kayak ngelihatnya tuh tertuju ke kamu kalau nanya tugas gitu. Terus kamu itu orangnya gak mau kalah banget, sumpah. Dia tuh bener-bener gak mau kalah sama aku, kayak Apanya? masalah ini bagusan SMK mana? Sekolah SMP mana? Kamu pernah sebenarnya gak mau kalah banget, katanya SMP dia paling bagus, padahal Itu cuma bercanda dong. enggak guys, tapi dia bener-bener kepala batu parah. Jadi kayak gitu. Terus gitu deh. Terus apa lagi dong yang bikin daya tarik kamu? Sebenarnya karena kamu pendiam ya. Aku tuh sebenarnya penasaran banget, soalnya kamu tuh di antara teman-teman kamu itu bener-bener sependiam itu, yang bener-bener orang tuh sampai kayak teman-teman aku tuh ngeliat kamu tuh kayak ih gila, Agung doang yang paling diem gitu kan. Soalnya teman-teman tuh pada bawel, dia doang bener-bener kayak cuman gini. Teman-temannya ketawa, dia nggak ketawa. Kan jadi kayak aneh gitu kan. Jadi kayak ini kenapa nih? Coba gitu kan. Terus pas dicoba ternyata orang itu nggak sependiam itu guys. Terus juga dia tuh apa ya? Diamnya tuh diam-diam ke orang-orang yang gak deket gitu nggak sih? Iya benar. Jadi aku bakal banyak ngomong ke orang yang udah aku kenal. Iya guys, jadi beda banget pas awal aku ketemu sama dia sama pas sekarang, bener-bener beda banget. Dan sekarang tuh dia lebih bisa ngomong sepuasnya sama aku, ketawa sepuasnya sama aku. Jadi karena beda udah banget. karena udah terbiasa juga kan. Karena kita udah berapa tahun? Gak sih diomongin. Oke, lanjut. Oke, lanjut pertanyaan terakhir. Sumpah pertanyaan terakhir. Konflik apa sih atau masalah apa yang pernah terjadi dan apa dampaknya bagi diri kalian masing-masing dan pada hubungan antar persona kita berdua? So, kamu dulu. Kamu dulu aja Kamu dulu please. Apa tadi pertanyaannya? Konflik atau masalah yang pernah terjadi dan apa dampaknya bagi kamu, Konflik. Kalau ngomongin konflik, kita pasti dalam satu hubungan tuh banyak ada ya, banget konflik yang termasuk bener-bener. kita juga banyak banget konflik dari awal sampai sekarang. Ya. Tapi yang paling membekas sih karena sifat moodnya yang bikin ini sih, yang bikin yang suka apa sih, yang suka kemudian yang suka tiba-tiba berubah gitu. Itu kan awalnya aku juga enggak, tapi bisa ngertiin kamu kalau moodnya tiba-tiba berubah gitu kan. Itu juga butuh proses ngertiin kamu. Jadi itu yang paling membekas sih, karena awal-awal dulu kan aku belum tapi ngertiin kamu dengan sifat kemudian kamu, yang itu menjadi konflik dulu. Tapi makin kesini karena aku juga makin mengenal kamu lebih lagi. Jadi aku masih di saat kamu moodnya berubah, sebisa mungkin aku balikin mood kamu lagi dengan hal-hal yang bikin kamu senang dan hal yang bikin dan apa yang kamu mau gitu sih. Menghindari hal-hal yang kamu nggak suka. Akhirnya kita bakal apa tuh pas aku lagi moody gitu.
ya berakhir baik sih selama ini. Karena aku selalu bisa balikin moodnya. Wow. Ya, nggak usah dicontohin ya. Mungkin nanti takut terlalu panjang. Nah, kalau menurut aku sendiri konflik itu pernah kan kita kan saling megang Instagram ya. Ini kamu bakal kaget karena aku bakal cerita di sini. Jadi aku tuh kesel banget sama dia. Nggak tahu kenapa dia tuh ngechat teman satu kelas. Teman satu kelasnya gitu pas waktu SMK. Aku kenal, cuman aku tuh nggak tahu kenapa dia ngechat ini. Tahu nggak ngapain? Dia tuh nanya hamster. Pertanyaan sangat amat nggak jelas nggak sih? Ya nggak sih? Sumpah kesel banget kan? Kan itu aku waktu itu mau miara hamster. Terus tapi kenapa kamu nanya? Terus kebetulan aku tahu kalau dia tuh miara hamster karena sering masang SG. Aku tanya karena lebih enak tanya langsung gitu. Nanya tapi tuh kamu di situ tuh kayak memperpanjang percakapan. Kesel banget sih, kayak udah tuh sih lawan bicara itu udah bener-bener ini tapi dia tetap nanya lagi yang kayak ada otot gitu dari hamster kan, kayak kesel banget. Ada emang ya, aku masih buka sekarang. Iya, itu kan dulu ya. Iya, terus ya aku kesel doang karena masalah hamster doang. Soalnya tuh aku dulu juga pernah nyalah hamster, cuma tuh gak yang sedetail si cewek ini. Terus kayak ya ngapain ditanya ke dia, kan bisa kan lewat Google atau lewat YouTube cari informasi tentang hamster ya kan. Iya kan, terus ujung-ujungnya aku minta maaf deh. Terus udah deh kita baikan. Terus dampaknya aku kesel lah. Oke. Ya gak sih? Ya kan? Yaudah, maaf. Terus udah gak sih? Udah pertanyaannya. Udah segitu doang. Pertanyaan cuma 4 doang guys. Segitu dulu videonya terkait dengan komunikasi antar persona, dan juga 4 pertanyaan udah dijawab dengan baik oleh kita berdua. Bener kan? Betul. Nah oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa, dadah. A few minutes later. Nama aku Agung, umur aku 19 tahun, terus kuliah di apa sih, Dut? Tuh kamu tahu ya? Kamu kaku banget demi Allah. Biasa aja. Tau gak sih komunikasi antar persona itu apa? Gak tahu kan?